Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anastasia Jelita Kesek dari kelas 12-4, jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga. Pada pagi hari ini saya ingin mempresentasikan renungan singkat yang berkaitan dengan materi peran Roh Kudus. Bacaan Alkitab yang menjadi bahan dasar dari renungan ini terdapat dalam kitab 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Renungan ini membahas tentang kemerdekaan yang kita telah sungguh-sungguh menjadi manusia merdeka oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Kemerdekaan yang kita miliki itu harus kita pertahankan agar tidak terjatuh kepada kuk penghambaan. Manusia merdeka memiliki tugas dan tanggung jawab menghadirkan pembebasan Kristus melalui sikap menghargai sesama, melawan penindasan, dan berbagai tindakan diskriminasi dalam sosial masyarakat. Mengenai peran Roh Kudus memelihara kemerdekaan orang percaya, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Menjadi manusia merdeka bukanlah tugas yang mudah. Berhadapan dengan perlakuan dan sikap orang yang tidak bersahabat itu membuat kita terkadang merasa kurang nyaman. Benar bukan? Contohnya, bagaimana ketika Anda sedang berbicara bersama teman Anda, kemudian saya yang merasa tidak suka menatap Anda dengan ekspresi yang membuat Anda merasa kurang nyaman. Itu terkadang pastinya membuat kita merasa kurang suka, merasa tidak nyaman. Yang pastinya akan timbul sendiri dalam diri kita masing-masing. Kan sebab kita tidak tahu apa yang kita perbuat, apa yang ada salah dalam kita terhadap dia. Kemudian tiba-tiba dia menatap kita tidak suka, pastinya kita merasa kurang nyaman. Contoh diskriminasi yang ada di sekitar kita pastinya tidak jauh dari latar belakang keluarga. Bahkan fisik pun terkadang bisa menjadi diskriminasi. Bentuk diskriminasi yang membuat kita tidak menghargai sesama kita, itu pasti ada di lingkungan sekitar kita. Di dalam kekuatan Roh Allah, manusia merdeka membutuhkan perjuangan yang terus-menerus memelihara kemerdekaan yang dimiliki. Apakah kekuatan bagi orang percaya dalam memelihara kemerdekaan? Yaitu Roh Kudus. Dalam Alkitab, Roh Allah sering disebut yang menunjukkan istilah yang sama dengan Roh Kudus. Roh Allah adalah penjelasan pribadi Allah berbentuk roh. Istilah sama dengan Roh Kudus seperti roh penghibur, roh kebenaran. Sebelum naik ke surga, Yesus menjanjikan roh penghibur. Semua ini menunjukkan pribadi Allah yang hadir dan menyertai umatnya. Roh Allah yang diterima oleh orang percaya akan memelihara kemerdekaan yang kita terima sebagai anugerah. Pembebasan dari penghambaan rohani dipelihara melalui roh yang berdiam-diam dalam diri secara terus-menerus dan melalui ketaatan terhadap bimbingannya. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Inilah penjelasan yang hakiki dari Paulus bahwa kuasa Roh Allah yang membebaskan. Arti membebaskan di sini bukan saja membebaskan manusia dari kuasa-kuasa roh, kuasa-kuasa kegelapan, dan segala bentuk kuasa yang memperdaya manusia menerima kasih karunia Allah. Roh Allah yang diterima oleh orang percaya akan membebaskan kita dari segala penghambaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Lihatlah, sekalipun para rasul terpenjara, namun pikiran mereka tak terpenjara. Mereka berpikir merdeka dan dapat berkarya serta memberitakan Injil dari balik jeruji. Jadi biar mereka dalam terpenjara sekalipun, mereka masih bisa membagi pikiran mereka. Yang pastinya mereka akan merdeka. Karena Roh Allah di situ ada.
Bapak atau ibu yang baik hati, di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Jelas, pasti kita tahu semua itu. Allah menyertai umatnya dan memberikan perlindungan. Tidak ada yang dapat membatasi dan menghalangi kehadiran Allah dalam diri kita, asal kita mau menerima roh Allah berdiam dalam diri kita. Roh Allah itu bekerja membebaskan kita dari segala bentuk penghambaan. Dalam Kitab Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekian presentasi dari saya. Kiranya Bapak atau Ibu boleh memahami dan mengerti maksud dari renungan singkat yang saya bawakan pada pagi hari ini. Selamat pagi, terima kasih.